Kembali lagi di Celebrity Fresh nih Besti. Ada jaksa yang menangani kasus pemerasan Nikita Mirzani yang viral hingga harta kekayaannya jadi sorotan. Penasaran? Langsung aja ini dia informasinya. Besti, nama jaksa Indah Putri Manduru mendadak menuai sorotan netizen setelah sikapnya di ruang sidang yang tampak memaksa Nikita Mirzani untuk memakai rompi tahanan beberapa waktu lalu. Karena video yang beredar luas di media sosial itu membuat netizen penasaran nih dengan sosok jaksa yang terlihat tegas tersebut. Dalam video yang beredar, Nikita terlihat bersikeras tak mau mengenakan rompi tahanan karena ia merasa bukan narapidana dan hanya sebagai terdakwa nih Basti. Menurut Nikita tak ada aturan yang mewajibkan seseorang terdakwa untuk memakai rompi tahanan. Namun dalam video sangat terlihat jelas jika jaksa Indah sangat memaksa Nikita untuk mengenakan rompi tersebut. Karena momen panas tersebut banyak banget dari netizen yang menghujat jaksa Indah dan menyayangkan apa yang ia lakukan. Terlepas dari itu semua, banyak banget nih Belsi yang penasaran dengan latar belakang jaksa Indah. Dilansir dari beberapa sumber, jaksa Indah ini bekerja sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 2022 nih Belsi. Ia juga memiliki kekayaan miliaran rupiah. Kalau dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Indah Putri Manurung memiliki jumlah kekayaan 1,3 miliar rupiah per 8 April 2025. Rincian asetnya berupa rumah, kendaraan, hingga harta lainnya. Ada juga aset tanah dan bangunan seperti sebuah rumah di kota Palembang dari hasil sendiri senilai 550 juta. Kemudian ada juga nih Besti, harta bergerak lainnya senilai 265 juta, kas dan setara kas sebesar 240 juta rupiah. Ia juga diketahui tak memiliki piutang yang artinya jumlah kekayaannya genap menjadi 1,3 miliar sebagai jaksa fungsional. Nah Besti, usut punya usut dari laporan LHKPN miliknya tahun per tahun, jaksa Indah baru memiliki harta kekayaan mencapai 1 miliar setelah bekerja di kejaksaan. Sebagai anggota jaksa fungsional, tentu harta kekayaan ini termasuk fantastis. Dari beberapa sumber yang dirangkum, jaksa Indah adalah jaksa yang tegas dan profesional dalam menangani kasusnya ya Besti. Yang merupakan lulusan sarjana hukum dan magister hukum dari Universitas Erlangga, Surabaya. Dia juga diketahui melanjutkan studi magisternya di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kalau dilihat dari pendidikannya, beliau ini memang sangat profesional sebagai seorang jaksa. Tapi kalau dibandingkan dengan Nikita Mirzani untuk harta kekayaannya, sangat jauh berbeda nih Besti. Meski tak ada laporan resmi tentang jumlah harta kekayaan Nikita Mirzani, karena memang dia bukan pejabat publik, namun artis satu ini disebut-sebut sebuah laporan memiliki kekayaan mencapai 1,3 triliun. OMG, kita sebagai kaum mendang-mending ternganga-nganga ya Besti mendengar informasi dari kedua orang yang lagi ramai diperbincangkan ini. Selanjutnya ada juga veteran Peto yang turut buka suara menanggapi aksi sang ayah yang melaporkan pembuli Thalia ke pihak kepolisian. Usut punya usut, veteran Peto alias Onyo sampai ngamuk nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, baru-baru ini Sarwenda dan Ruben Onsu dibuat murka oleh salah satu netizen yang dengan tega memfitnah sang anak Thalia Putri Onsu. Dalam unggahan akun yang bernama Vina Ran tersebut mengatakan, jika Thalia bukanlah putri dari Ruben Onsu, melainkan anak Sarwenda dengan pria lain nih Besti. Tak tinggal diam, Ruben pun akhirnya melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah untuk anaknya. Usut punya usut, Ruben juga sempat mencurigai bahwa sebenarnya ada dalang di balik pemegang akun tersebut yang meminta agar akun bernama Vina Ran tersebut menghina sang putri. Namun hingga kini Ruben belum membocorkan siapa dalang tersebut dan menyerahkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib.
Anyway, tak hanya Ruben Sarwenda aja nih Besti, yang geram dengan tindakan tidak terpuji netizen tersebut. Namun sang anak sulung yakni Onyo juga mengaku tak terima dengan fitnahan tersebut dan ia meminta sang ayah untuk segera melaporkan haters tersebut. Iya, udah diproses kan. Jadi aku juga kemarin udah bilang udah langsung diproses aja. Orang kayak gitu kalau didiemin terus nggak bakalan berubah juga kan. Jadi mendingan kalau urusan adik-adik aku nggak terima juga, jadi langsung diproses aja langsung. Ternyata nih Besti, saat pertama kali Onyo mengetahui hal itu, Onyo yang tersulut emosi sampai mengirimkan DM untuk sang pelaku pembulian. Ia merasa apa yang dilakukan oleh pemilik akun yang membuli adiknya sudah di luar batas dan keterlaluan. Pastinya nggak terima karena kan emang itu kan kenanya ke adik aku kan. Jadi kalau untuk kayak gitu karena kan udah terlalu too much banget kan. Kemarin udah terlalu keterlaluan. Nyatainya itu hampir kemana-mana juga gitu. Jadi aku juga nggak pernah ketemu orang ini sih. Jadi aku bilang maksudnya jadi aku DM, pas aku DM nggak dibalas, terus aku langsung DM ke orangnya juga nggak dibalas. Udah pokoknya ayah, aku serahin semua itu sama ayah aja. Ya ampun, siapa yang gak marah ya Besti kalau anggota keluarga kita diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Apalagi Talia sendiri masih anak kecil yang harusnya hanya fokus dengan kebahagiaan. Tahu nggak sih Besti, saat mengetahui tindak pembulian atau fitnah yang ditunjukkan kepada sang adik, Onya sempat naik pitam hingga harus direndahkan oleh sang ayah. Bahkan karena kejadian tersebut, Onyo sampai tak bisa kuliah karena terus kepikiran dengan kondisi sang adik. Kesal banget lah, kemarin aku sampai nggak jadi bola sama nggak jadi eh, masuk kampus kan. Oh, terganggu karena menurutku moodku kemarin kurang bagus banget, jadi nggak bisa diganggu, jadi diam di mobil kayak bacain komen-komennya gitu, DM orangnya nggak dibalas juga. Terus pas aku lihat DM-ku, akunnya hilang kan kemarin gitu. Wah, kalau benar ada dalang di balik pemilik akun tersebut, gak habis pikir ya Besti. Kira-kira apa ya motif dari itu semua? Sempat membahas permasalahan ini dengan sang ayah, kira-kira tanggapan Bunsar sendiri gimana ya Besti menanggapi kejadian yang menyakitkan tersebut? Ya kemarin kan Bunda juga bikin podcast sama Kak Jody kan, gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya baru kepergiannya juga, dia masih capek juga gitu. Cobaan datang bertubi-tubi untuk dia sama ayah juga. Jadi menurutku untuk permasalahan kayak gitu udah nggak perlu lama-lama lagi. Masuk laporan, tarik orangnya, masukin penjara, udah selesai. Saking kesalnya dengan perlakuan haters tersebut kepada sang adik, Onyo mengaku ingin sekali bertemu langsung dengan haters. Aku pengen ketemu langsung, mau ngomong juga permasalahannya apa, apakah kita ada bikin ibu sakit hati atau salah ucap buat ibu. Ya ampun, wise banget ya Besti, Onyo ini. Walaupun usianya masih cukup muda, bukannya marah-marah, tapi justru ingin mengkonfirmasi langsung nih ke si ibu. Tapi kira-kira, kalau ketemu langsung dan pelaku minta maaf, Onyo bakal maafin nggak ya Besti? Kalau aku, kalau minta maaf mungkin aku juga nggak tahu ya, karena permasalahannya kan kenanya ke adik aku sendiri kan. Jadi yang dihujat aku adik aku juga, yang diomongin adik aku juga kan, gitu. Kalau minta maaf, kalau aku juga punya ibu sih, jadi aku juga nggak tegaan orangnya kalau lihat seorang ibu kayak gitu. Cuman aku nggak habis pikir aja seorang ibu bisa ngomong kayak gitu karena dia seorang ibu juga yang nggak punya hati aja. Tapi nggak tahu sih pas ketemu langsung, aku nggak tahu kayaknya. Kan Besti, emang wise banget ya kakak Talia dan Tania ini. Gak hanya wise, tapi juga gentleman banget nih Besti. Keren banget deh Onyo. Tapi yang bikin penasaran lagi nih Besti, Onyo akan protek kepada adik-adiknya nggak ya semenjak kejadian ini? Atau jangan-jangan Onyo akan melarang adik-adiknya main sosmed nih?
maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang, dengerin aku aja, dengerin Koko, dengerin Bunda, dengerin Ayah gitu, dengerin Nai gitu, dengerin orang yang Cici tahu gitu, jangan dengerin orang yang Cici nggak kenal gitu aja. Pokoknya kita doakan aja ya Besti, semoga pelaku segera tertangkap. Dan jika memang ada dalang di balik itu semua, semoga sesegera mungkin bisa terungkap. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak informasi happening lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.